Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada M. Fajrul dengan NIM 18031.210. Lalu berikutnya ada saya sendiri, Amanda Rahmadiastuti, NIM 18031.229. Yang ketiga, Sinta Ayu Srinandani, NIM 18031.240. Yang terakhir ada Muhammad Rashid Ridho, NIM 19031.374. Seperti di depan tadi, kami ingin mempresentasikan diskusi kami dengan judul Total Management Quality Teori Kaizen. Langsung saja kita mulai pemateri pertama, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Saya persilahkan. Oke, presentasi yang pertama akan saya sampaikan tentang apa itu Total Quality Management atau biasa disingkat TQM. TQM adalah satu pendekatan manajemen untuk satu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Kemudian, selanjutnya yaitu TQM atau Total Quality Management merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu dicatat, perlu diingat bahwasanya TQM atau Total Quality Management adalah kunci keberhasilan tujuan pendidikan. TQM harus diberlakukan terus-menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan pada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, ketiganya harus saling bersinergi untuk mendukung sekolah agar terus berkembang dan maju. Artinya, peserta didik, orang tua, dan masyarakat mereka tidak bisa saling tidak peduli. Misalkan orang tua peduli, peserta didik dia juga peduli, tapi masyarakatnya tidak mendukung. Nah, itu akan berujung pada satu ketidakseimbangan. Nah, kemudian nilai-nilai kepemimpinan Islam dan nilai TQM. Kepemimpinan dikaitkan dengan TQM adalah bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Definisi di atas pada hakikatnya mengandung kesamaan, di mana konsep dasarnya berkaitan dengan penerapannya dalam TQM, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain, yaitu dengan jalan memberikan memberikan inspirasi atau semangat orang lain, yaitu dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. Konsep ini mengandung pengertian bahwa motivasi tersebut telah ada dalam diri setiap karyawan dan motivasi yang ada tersebut bukanlah sekedar tanggapan temporer terhadap rangsangan eksternal. Kepemimpinan sendiri tidak hanya berada pada posisi puncak struktur organisasi, tetapi juga meliputi setiap level atau bidang yang ada dalam organisasi. Dan nilai yang terkandung dalam konsep TQM ini juga berlaku pada kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam.
Kemudian karakteristik kepala sekolah lembaga pendidikan Islam yang tangguh adalah sebagai berikut. A. Memiliki wawasan jauh ke depan, yaitu visi, dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan, misi, atau disebut misi ya tadi. Serta paham benar tentang cara yang akan disebut dengan strategi. Jadi kepala sekolah lembaga pendidikan Islam itu harus mengetahui visi, misi sekaligus strategi pada lembaga yang ia pimpin. Kemudian B memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menyerasikan seluruh sumber daya terbatas yang ada untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang umumnya tak terbatas. C. Memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan terampil. Dengan terampil ini meliputi cepat, tepat, cekat, dan akurat. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keempat ini. Kemudian D. Memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang mampu menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal penting bagi sekolahnya. E. Memiliki toleransi terhadap perbedaan pada setiap orang dan tidak mencari orang-orang yang mirip dengannya. Oke, saya lanjutkan. TQM dan manajemen pendidikan. Manajemen mutu terpadu atau total quality management tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan dan agar pendidikan itu dapat bertahan di tengah persaingan, maka lembaga pendidikan harus memiliki mutu. Agar lembaga pendidikan dapat meningkatkan sebuah mutu, maka salah satunya adalah dengan cara menggunakan standar manajemen mutu terpadu atau total quality management. Oke, selanjutnya ada total quality management atau TQM. Di dalam pendidikan diterapkan pada 3 tingkatan yang akan dijelaskan oleh Sinta Ayu Srinandani. Ya, slide berikutnya. Nah, dalam dalam TQM ini ada beberapa tingkatan, yaitu ada tingkatan yang paling tinggi. Ada yang pertama tingkatan yang paling rendah, terus yang kedua yaitu normal, terus yang ketiga yaitu paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah adalah kepada proses manajemen suatu sekolah. Manfaat yang utama adalah di dalam peningkatan efisiensi dan biaya lebih rendah. Gitu. Dan untuk tingkatan yang kedua, yaitu peningkatan kualitas mengajar secara menyeluruh untuk siswa. Ini mencakup filosofi mutu dan metode atau alat. Dan untuk yang tingkatan yang paling tinggi, yaitu total quality dalam belajar. Ini adalah suatu filosofi pengajaran yang didukung oleh sekumpulan alat yang komprehensif dan dikendalikan oleh para siswa dan staf dalam rangka mengidentifikasi, meneliti, dan menghilangkan penghalang bagi pembelajar. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu teori Kaizen. Kaizen atau continuous improvement yaitu merupakan perbaikan atau peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan ini dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk manajer dan karyawan. Kaizen dalam bahasa Indonesia berarti perbaikan berkesinambungan. Istilah ini mencakup pengertian perbaikan yang melibatkan semua orang, baik pada level puncak, manajer maupun karyawan dengan biaya rendah. Untuk filosofi Kaizen, yaitu ia berpandangan bahwa cara hidup kita dalam bekerja, berumah tangga, maupun dalam kehidupan sosial hendaknya berfokus pada perbaikan secara terus-menerus. Menurut
Wiratmi 2013, Kaizen adalah perbaikan yang bersifat kecil dan berangsur. Namun, proses Kaizen mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Nah, aspek terpenting dalam Kaizen ini yaitu mengutamakan proses demi penyempurnaan. Proses Kaizen tidak berhenti setelah perbaikan berhasil diimplementasikan, tetapi setiap kemajuan akan disatukan sebagai standar prestasi kerja yang baru. Gitu. Mungkin cukup ya untuk teori Kaizen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sinta Yusri Nandani dan Mahmud Rashid Ridho atas pemaparan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan total quality management teori Kaizen. Nah, sekian dulu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.